Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA Darul Unwa rahimakumullah, hari ini kita akan belajar tentang hukum dan ketentuan pernikahan dalam Islam. Capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik memahami ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah, muamalah, munakahat dan mawaris. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis syarat dan rukun pernikahan. Dan tujuan pembelajaran selanjutnya adalah mempresentasikan hukum pernikahan beda agama. Syarat dan rukun pernikahan. Rukun-rukun nikah yakni 1. Mempelai yang menikah, 2. Adanya wali yang menikahkan, 3. Ijab dan qabul. Sedangkan yang keempat adalah adanya 2 saksi pernikahan. Syarat calon suami yakni 1. Beragama Islam, dan yang kedua adalah atas kehendak sendiri yakni tanpa paksaan. Sedangkan yang ketiga adalah dia bukanlah mahram, terus kemudian tidak sedang ihram haji. Sedangkan syarat calon istri adalah 1. Beragama Islam, yang kedua yakni bukan mahram, yang ketiga tidak sedang bersuami, yang keempat tidak sedang dalam masa iddah, dan sedangkan yang kelima adalah tidak sedang ihram haji atau umroh. Untuk syarat wali, yang pertama yakni wali adalah seorang mukallaf, yang mana ia adalah orang yang Islam, dewasa dan memiliki akal yang sehat. Yang kedua, dia adalah seorang laki-laki yang merdeka, yakni bukan budak. Yang ketiga, yakni dia adalah seorang yang adil, dan yang keempat, tidak sedang ihram haji atau umrah. Syarat bagi 2 orang saksi yang menyaksikan pernikahan, yang pertama yakni Islam, yang kedua dewasa, yang ketiga sehat akalnya, yang keempat dia bukanlah orang yang fasik. Sedangkan yang terakhir yakni dia harus hadir dalam akad nikah. Dan kemudian syarat ijab dan kabul yakni yang pertama dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu. Sedangkan yang kedua lafadz ijab dan kabul harus berurutan antara ijab dan kabul. Selanjutnya kita membahas tentang hukum pernikahan beda agama, sebuah topik yang merupakan yang sedang sangat viral dan juga sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat, terutama dikarenakan banyak public figure yang melakukannya seperti artis-artis dan juga bahkan salah satu menteri di kabinet lalu yakni Pak Nadiem Makarim juga melakukan pernikahan beda agama. Kita akan membahasnya. Pendapat yang pertama yakni dari salah satu imam besar fikih yakni Imam Asy-Syafi'i, yang mana beliau membolehkan pernikahan yang terjadi antara laki-laki muslim dan wanita ahlul kitab, yakni dalam hal ini wanita ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Sedangkan pernikahan selain antara laki-laki muslim dan wanita ahlul kitab maka tidak diperbolehkan, seperti antara laki-laki muslim dan Buddha, antara laki-laki muslim dan Hindu, antara laki-laki muslim dan Konghucu maka tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan apabila wanita muslim menikah dengan laki-laki yang non muslim maka secara mutlak tidak diperbolehkan. Alasannya adalah yakni pembolehan pernikahan antara laki-laki muslim wanita dengan ahlul kitab yakni Yahudi dan Nasrani, yakni ayat surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya dihalalkan bagimu menikah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu. Nah, ini kata orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu yakni merujuk kepada para ahlul kitab. Tetapi Imam Syafi'i dalam hal ini memandang bahwasanya ahlul kitab yang dimaksud dibolehkan dinikahi adalah yakni para ahlul kitab yang masih memegang kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, yang mana masih belum terjadi penyelewengan. Jadi dengan konteks ini maka
pernikahan beda agama sekarang sudah tidak dimungkinkan lagi, karena kemungkinan besar wanita ahlul kitab sekarang sudah tidak ada lagi, karena hampir semua ahlul kitab sekarang sudah berpedoman kepada kitab suci mereka yang sudah diselewengkan. Selanjutnya yakni pernikahan beda agama menurut Majelis Ulama Indonesia. Yakni menurut Majelis Ulama Indonesia, pernikahan beda agama itu dilarang dalam bentuk apapun. Jadi dalam bentuk apapun, baik antara Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha, atau Islam dengan Ahlul Kitab pun, maka hukumnya dilarang. Di antara dalil dari Majelis Ulama Indonesia yakni surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi tentunya Majelis Ulama Indonesia memandang ketika terjadi pernikahan beda agama itu mendekatkan keluarga kepada api neraka, sedangkan perintah Al-Quran yakni harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Selanjutnya yang kedua yakni hadis Nabi yang artinya wanita itu boleh dinikahi karena 4 hal, yang mana lafadz yang terakhir dari hadis tersebut adalah, maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan perempuan yang memeluk agama Islam, jika tidak akan binasalah kedua tanganmu. Hadis riwayat muttafaqun alaih, yang mana dari dohir hadis ini bisa disimpulkan bahwa merupakan sebuah kewajiban untuk menikah dengan orang yang sama agamanya, yakni seorang muslimah. Sedangkan untuk dasar hukum yang ketiga yang diungkapkan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah qaidah fikih, yakni darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yakni mencegah kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Jadi di dalam pernikahan beda agama tentunya akan terjadi banyak kerusakan di dalamnya. Tetapi di samping kerusakan tentunya juga ada kebaikan yang mana bisa terjadi di dalam pernikahan beda agama tersebut. Tetapi jika dua hal itu bertemu, yakni antara mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan, maka menurut kaidah fikih yang dimenangkan adalah mencegah kerusakan. Maka darul mafasid itu lebih diutamakan daripada jabul masolih. Jadi memang lebih baik dan harus meninggalkan pernikahan beda agama. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.